Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita lanjutkan untuk yang nomor 9. Nomor 9 di sini aplikasi dari turunan yaitu terkait daerah kemonotonan dan daerah kecekungan. Daerah kemonotonan dan kecekungan di sini salah satu penggunaannya adalah selain untuk menganalisa dari fungsinya sendiri, maka kita juga dapat menggambarkan grafiknya ya. Oke, kita langsung saja diberikan fungsi yaitu Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikurangi 9X tambah 4. Tentukan titik-titik kritis beserta macamnya, kemudian daerah kemonotonan, daerah kecekungan, dan gambar grafiknya. Daerah kemonotonan di sini berarti dia monoton naik atau monoton turun, kita tentukan daerahnya. Daerah kecekungan, kapan dia cekung ke atas, kapan dia cekung ke bawah. Dari titik kritis, daerah kemonotonan, dan daerah kecekungan, kita dapat gambarkan grafiknya. Oke ya. Langsung saja, berarti di sini kita akan mulai. Sepertinya kita pindah dulu. Nah, kita pindah ke whiteboard saja. Ya, pertama kita tuliskan fungsinya dulu. Fungsinya dulu di sini kita akan punya Y sama dengan X pangkat 3 ditambah dengan tadi 3X kuadrat dikurangi 9X kalau nggak salah. Sebentar, saya cek saja. Oh ya, ditambah 4. Oke. X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikurangi 9X tambah 4. Langkah pertama yaitu kita mencari yang namanya titik kritis ya. Titik kritis di sini berarti kita akan mulai dengan cara kita cari Y aksen kemudian kita sama dengan kan 0 ya. Berarti turunan pertama dari itu adalah X pangkat 3 diturunkan menjadi 3X pangkat 2 ditambah 3X pangkat 2 diturunkan menjadi 6X ya dikurangi 9 sama dengan 0. Dari sini berarti semuanya dapat dibagi 3 ya. Kita sederhanakan dulu kedua ruas dibagi 3 sehingga kita akan punya X kuadrat ditambah 2X kurangi 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Difaktorkan di sini berarti ini X. Kemudian kalau dikali min 3 kalau ditambah 2 berarti kita akan punya jelas 3 sama 1 ya. Di sini berarti ini yang plus, ini yang min, sehingga X sama dengan min 3 atau X sama dengan 1. Oke, X sama dengan min 3 dan X sama dengan 1 ini adalah titik kritisnya ya. Kemudian jenis atau macam titik kritisnya nantinya dapat kita tulis, kita uji dengan uji turunan kedua. Oke, uji turunan kedua yaitu dengan cara kita cari turunan keduanya terlebih dahulu. Turunan pertamanya adalah yang mana ya? Yang turunan pertama. Oh, yang saya kodai warna biru ini ya. Ini hasil turunan pertamanya. Maka dari itu turunan kedua dapat kita peroleh dari turunan pertama yang kita turunkan, yaitu kita akan peroleh di sini adalah 6X ditambah 6. Oke, selanjutnya ada tinggal kita substitusikan nilai dari titik kritisnya itu tadi. Berarti di sini kita akan punya yang pertama adalah untuk X sama dengan min 3. X sama dengan min 3 berarti Y double aksen. Di sini sama dengan 6 dikali X-nya min 3. Min 3 ditambah 6. Berarti dia min 18 tambah 6. Min 18 tambah 6 dia sama dengan min berapa ini? Min 12 ya. Min 12 dia nilainya kurang dari 0. Ketika dia kurang dari 0, maka artinya dia merupakan maksimum atau minimum. Ya, silakan dilihat lagi catatannya ya. Berarti di sini dia akan menjadi yang maksimum. Oke. Maksimum kemudian untuk titik satu lagi yaitu titik kritis untuk X sama dengan 1 berarti Y double aksen sama dengan 6 dikali 1 ditambah 6. Jadi di sini kita akan punya 12, dia positif, berarti dia artinya dia minimum. Oke, sehingga Anda sudah punya dua titik kritis dan macamnya. Ya, dua-duanya, satu maksimum, satu minimum, tinggal Anda tulis kesimpulannya. Jadi bla bla bla, silakan Anda lanjutkan sendiri. Kira-kira kesimpulannya bagaimana? Saya lanjutkan untuk yang kedua. Oke, untuk yang kedua berarti kita akan lanjutkan ke bagian daerah kemonotonan dan daerah kecekungan dari fungsi ini. Daerah kemonotonan dan daerah kecekungan berarti kita akan menggunakan turunan pertama dan turunan kedua. Turunan pertama di sini kita akan gunakan untuk mencari daerah kemonotonan. Oke.
daerah kemonotonan. Ya, maaf tulisan saya agak tidak bisa dibaca ya. Tapi Anda paham lah apa yang saya tulis ya. Daerah kemonotonan di sini berarti kita akan gunakan turunan pertama, yaitu sama dengan tadi apa ya. Barusan saya hapus itu tadi 3x kuadrat ditambah 6x ditambah, salah. Dikurangi 9 ya. Dikurangi 9. Dan di sini kita sudah punya titik kritisnya, yaitu ketika dia sama dengan nol, ya, dia sama dengan nol, maka kita akan punya ini tadi adalah x kuadrat plus 2x min 3 ya. Jadi kita akan punya x-nya sama dengan min 3 atau x-nya sama dengan 1 gitu. Ketika x-nya min 3 atau 1 di sini dia akan menjadi batasnya nantinya ya. Menjadi batas, otomatis tinggal kita tuliskan saja min 3 di sebelah kiri, 1 di sebelah kanan. Kemudian kita cek di sini. Kita ceknya ya kita ambil titik sampel ya. Di tengah sini ada angka 0 ya. Angka 0. 0 ini kita masukkan ke turunan pertamanya. Ya. Kita masukkan ke turunan pertamanya. Maka 0 ini tadi ketika kita ambil x-nya 0, maka y aksen 0 ya, y aksen ketika x-nya 0 berarti dia adalah 3 kali 0, 0 tambah 0 kurangi 9. Berarti dia min 9 ya. Berarti di sini negatif. Ya. Kemudian seperti biasa yang Anda lakukan waktu SMA, kemudian kita langsung saja dapat di sini positif gitu ya. Oke, dari sini tinggal kita simpulkan saja. Daerah yang positif ya. Daerah yang positif berarti di sini daerah kemonotonnya dia akan monoton naik ya. Yang positif dia akan monoton naik, kemudian yang negatif dia akan monoton turun. Ya, cukup jelas ya. Sehingga Anda sudah punya daerah kemonotonan dari fungsi ini. Oke ya, tinggal Anda tulis kesimpulannya. Kesimpulannya berarti jadi oke, fungsi akan monoton naik saat berarti kurang dari min 3, yaitu pada intervalnya adalah min tak hingga sampai dengan min 3 ya. Dan eh, mulai dari 1 sampai tak hingga gitu kan ya. Kemudian dia monoton turun saat eh, berarti mulai dari min 3 sampai 1 atau antara min 3 dan 1. Oke, itu untuk daerah kemonotonennya. Sekarang kita akan lanjutkan untuk mencari daerah kecekungannya. Wah, saya rasa tidak terlalu sulit ini nanti karena di sini hanya x pangkat 3 ya. Pangkat 3 berarti ini yang turunan keduanya adalah x pangkat 1 ya. Sudah kita kerjakan tadi. Oke, daerah kecekungan. Daerah kecekungan berarti di sini kita gunakan turunan keduanya. Turunan keduanya dia adalah 6x plus 6. Kemudian di sini tadi langkahnya kurang lebih mirip dengan daerah kemonotonan. Ini kita sama dengan kan 0, 6x plus 6 sama dengan 0. Sehingga kita akan punya ya min 6x sama dengan 6 berarti x sama dengan min 1 gitu ya. X sama dengan min 1 di sini dia adalah sebagai batasnya. Dia min 1 seperti ini. Berarti kita tinggal ambil titik sampel di sebelah kiri atau di sebelah kanannya, terserah ambil sebelah kanan. Misalkan di sini ada 0 ya, cukup jelas. Saya suka sekali dengan 0 karena 0 itu cukup mudah untuk kita substitusikan nanti. Ya, ketika x sama dengan 0 maka kita akan punya y double aksen turunan keduanya berarti 6 kali 0 berarti 0 ya, nggak usah saya tulis deh, langsung saja 0. 0 ditambah 6 berarti sama dengan 6. Oke, 0 ditambah 6 berarti dia di sini akan positif, di sini akan negatif. Ketika positif berarti dia akan cekung ke mana ya, cekung ke atas atau ke bawah ya, cekung ke atas ya. Oke, seperti ini. Ketika dia negatif dia akan cekung ke bawah. Oke, ya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau sudah eh Anda kalau perlu ya, lebih bagus juga Anda tulis kesimpulannya juga. Jadi, bla 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 ya. Fungsi akan cekung ke atas saat fungsi akan cekung ke bawah saat. Nah, seperti itu ya.
Nah, di sini kita akan masuk ke bagian terakhir, yaitu kita menggambar grafiknya. Untuk menggambar grafiknya, kita memerlukan beberapa analisa, ya. Oke, yang pertama di sini kita akan memerlukan analisa dari gabungan antara daerah kemonotonan dan daerah kecekungan. Oke ya. Daerah kemonotonan dan daerah kecekungan dari fungsi ini. Yang pertama, berarti kita akan menggabungkan kedua apa ini tadi ya? Garis ya. Yang tadi ada batasnya min 3 sampai 1. Kemudian yang satu lagi kita akan punya yaitu di sini ada min 1 ya. Nah, oke, di sini kita akan melengkapi. Oh, yang pertama, berarti di bagian sebelah kirinya min 3, dia akan monoton naik. Gini kan ya. Kemudian di bagian min 3 sampai 1, dia akan monoton turun. Nah, di setelah min 1 tadi dia akan naik. Sekarang kita akan analisa untuk yang satu lagi, yaitu di sebelah kiri min 1 dia cekung ke bawah, kemudian di sebelah kanan min 1 dia akan cekung ke atas seperti ini. Nah, mari kita jadikan satu sekarang. Ya, kita jadikan satu sehingga kita akan peroleh satu garis saja. Di sini ada min 3, ada min 1, ada satu. Kemudian dapat kita lihat dia ke atas, dia naik dan cekung ke bawah. Berarti di sebelah kiri min 3 dia gambarnya seperti ini. Oke. Yang di sebelah kanan min 3, antara min 3 dan min 1, dia turun dan dia cekung ke bawah. Oke, turun dan cekung ke bawah. Oh, lanjutannya berarti kayak gini. Kemudian di sini dia turun dan cekung ke atas. Oke, turun dan cekung ke atas berarti itu gini ya. Oke, selanjutnya dia naik dan cekung ke atas. Berarti ya tinggal gini saja. Oke. Kita sudah punya polanya ya. Pola grafiknya ketika di interval interval tertentu. Sekarang yang langkah terakhir yang kita perlukan untuk menggambarkan grafik tentunya adalah titik-titik bantu ya. Titik-titik bantu di sini diantaranya adalah titik-titik kritis ditambahi dengan titik-titik ujung ya, supaya kita lebih bagus nanti gambarnya. Oke, yang pertama, hmm, di sini kita akan punya beberapa titik penting ya, yaitu mungkin saya tuliskan dalam tabel gitu ya. Ada X, kemudian di sini ada Y sama dengan yang itu tadi X pangkat 3 plus 3X kuadrat min 9X plus 4 gitu ya. Oke, ketika X-nya sekian, Y-nya sekian gitu niat saya ya. Oke, berarti ketika X-nya saya perlu min 3, min 1, 1. Ini yang paling wajib ya. Kemudian yang lebih diperlukan lagi adalah titik bantu di ujung-ujungnya, di sebelah kiri min 3 dan di sebelah kanan 1. Kalau nggak mau repot ya tinggal ambil aja min 4 ya, supaya nggak banyak-banyak ya. Di sebelah kirinya min 3 ada min 4, di sebelah kanannya 1 ada 2. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan ke dalam fungsi ini. Berarti ya dihitung ya. Di sini nilainya berapa? Di sini nilainya berarti min 3 pangkat 3. Min 3 pangkat 3 adalah min 27. Min 27 ditambah dengan 3 kali min 3 pangkat 2. Min 3 pangkat 2, 9 kali 3, 27. Ini min ya. Ini plus 27. Kemudian min 9 kali min 3 plus 27 ditambah 4. Wah, bagus sekali ini angkanya ya. Dia hasilnya ini habis 27 tambah 4 hasilnya adalah 31. Selanjutnya min 1. Min 1 pangkat 3 adalah min 1 ditambah 3 kali min 1 kuadrat itu 3 dikurangi 9 kali min 1, oh ditambah 9 ditambah 4. Berarti di sini dia hasilnya adalah min 3 tambah 1 itu 2, 2 tambah 4 itu 6, 6 tambah 9 itu 15. Oke, dia 15. Dan satu lagi yang ini berarti 1 tambah 3 kurang 9 tambah 4.
Ya, tinggal kita jumlahkan saja. Berarti ini 4 tambah 4 8, 8 dikurangi 9 min 1. Kemudian ketika min 4, wah ini min 4 pangkat 3, berarti min 64, min 64 ditambah berapa itu? Oke, ditambah 16 kali 3, 48 ya. 16 kali 3, 48, kemudian 9 kali 4 di sini ditambah juga 36, 36 ditambah 4. Oke, jadinya kita akan punya min 64. Wah, ini min 64 sama 48 itu 16. Min 16 ditambah 36 itu 20. 20 ini 24. Oke, 24. Kemudian kita akan punya satu lagi 2. 2 pangkat 3 8 ditambah 3 kali 2 kuadrat 3 kali 4 12 dikurangi 9 kali 2 18 ditambah 4 berarti dia akan sama dengan 8 dikurangi min 18, 8 dikurangi 18 min 10, min 10 tambah 12 itu 2, 2 tambah 4 itu 6. Oke, kita sudah memiliki titik-titik yang kita perlukan. Berarti kita punya 5 titik ya, yaitu min 3,31, min 1,15, 1, min 1, min 4,24, 2,6. Oke, dari sini kita akan masuk ke bagian utamanya, yaitu menggambarkan grafiknya. Menggambarkan grafiknya, berarti nantinya ya, saran saya sih lebih bagus kalau memang gambarnya cukup besar ya. Tapi di sini karena space saya kecil, saya gambar versi kecilnya saja. Oke, berarti di sini ya kurang lebih seperti ini. Nantinya titik-titik yang diperlukan, saya perlu ada satu, ada dua, kemudian nol, min satu, min 2, min 3, min 4. Oke, min satu, min 2, min 3, min 4. Nanti tolong dirapikan sendiri ya. Berarti kasih anak panah, kemudian ada sumbu X, ada sumbu Y. Terus di sini yang kurang bagus dari gambar saya nantinya adalah ke atas dan ke bawahnya. Ke atasnya di sini kita memerlukan setidaknya 31 ya. Nanti mungkin bisa Anda mainkan skalanya ya. Mungkin skala 2 atau apa 1:2 atau 1:4 gitu ya. Atau bahkan 1:5 atau 6 ya supaya nanti lebih mudah. Maksudnya itu bagaimana? Maksudnya ya ini misalkan kita mainkan 1:4 gitu ya. Berarti ini 4, 8, kayak gitu. Maksud saya 4, 8, 12, dan seterusnya. Tapi di sini saya versi yang enggak presisi ya. Di sini saya langsung saja, saya memerlukan titik di atas sendiri 31, di bawahnya ada 24. Ya, jangan dicontoh yang seperti ini hanyalah untuk mempercepat saja ya. Nanti saya pinginnya Anda gambar yang versi bagusnya ya. Kemudian di sini ada 15, kemudian ada 6, terakhir di bawah ada min 1. Oke. Dari sini mari kita lengkapi titik-titik yang diperlukan terlebih dahulu. Ketika min 4 berarti dia 24 ya, kurang lebih di sini. Min 4 dia 24, kemudian ketika dia min 3 dia 31 di paling atas. Oke. Kemudian ketika min satu, min satu dia nilainya 15. Oh, di sini. Oke, 15. Kemudian ketika satu dia nilainya min satu. Oh, di bawah sini. Oke. Kemudian ketika 2 nilainya dia 6. Ya, langkah terakhir adalah tinggal kita hubungkan titik-titik tersebut dengan ini tadi, yang sebelah kiri. Berarti di sebelah kirinya min 3, dia cekung ke atas, maaf, dia cekung ke bawah dan naik. Berarti dia kurang lebih seperti ini, seret. Nah, sudah, kemudian dilanjutkan, masih cekung ke bawah tapi dia turun. Oke, berarti turunnya ke titik ini, seret. Oke, kemudian dia cekung ke atas dan dia turun. Oke, berarti dia kurang lebih ini. Oke, lanjut. Di sini tinggal cekung ke atas dan naik. Oke, cekung ke atas dan naik. Oke, sip. Kurang lebih gambar grafiknya akan seperti itu.
Ini yang gambar kurang presisi, nanti silakan diperbaiki sendiri dan dimaksimalkan ketika ujian. Itu saja, silakan dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.